Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Saya dari mahasiswa Unpam dan saya akan menerangkan pengertian tentang perpajakan. Perpajakan di Indonesia itu sendiri yaitu perpajakan menjadi salah satu sumber penerimaan bagi negara yang digunakan kembali untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebenarnya, apa sih itu pajak dan bagaimana sistem perpajakan di Indonesia? Mari kita bahas. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi kewajiban kepada negara yang berutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut ahli Charles mengutip yaitu pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang digunakan terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara, digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Jadi, jika dapat disimpulkan, pajak merupakan kontribusi wajib pajak orang pribadi dan badan yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang untuk digunakan kembali oleh pemerintah dalam hal pengeluaran publik. Yang selanjutnya itu ada fungsi pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sebab pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Ada 4 fungsi pajak, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran, yang kedua ada fungsi mengatur, yang ketiga ada fungsi stabilitas, dan yang keempat ada fungsi redistribusi. Untuk yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budgetier, yaitu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat rutin dan berkaitan dengan pembangunan nasional. Sebagai contoh, pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk membiayai rutin sebagai belanja pegawai, pemeliharaan, pembangunan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada fungsi mengatur. Melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Tidak hanya itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satunya dalam rangka meningkatkan penanaman modal dan dari dalam dan luar negeri. Pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak. Yang ketiga yaitu ada fungsi stabilitas. Pajak membantu pemerintah untuk dapat menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat membantu mengendalikan inflasi. Yang keempat yaitu ada fungsi redistribusi pendapatan. Penerimaan pajak akan digunakan kembali untuk membiayai semua kepentingan umum sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia terdapat 3 jenis sistem pemungutan perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu self-assessment system dan official assessment system, withholding assessment system. Self-assessment system ini adalah sistem pemungutan yang besar pajak terutang ditetapkan oleh pajak. Maka kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan peranan institusi pemungutan pajak adalah menguasai melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum.
Yang selanjutnya yang kedua yaitu Official Assessment System. Ini adalah sistem perpajakan yang mana berdasarkan pajak, terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungutan pajak. Maka, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penyimpanan utang pada yang telah ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Yang selanjutnya yaitu ada Withholding System Assessment. Withholding Assessment System. Ini adalah sistem perpajakan yang mana besarnya pajak dihitung oleh pihak. Ini adalah sistem perpajakan yang mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak. Dan untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri pajak. Yang pertama yaitu ada kontribusi yang wajib. Setiap orang memang sudah wajib untuk membayar pajak secara rutin. Tapi hal ini berlaku khusus untuk masyarakat yang memenuhi syarat objek dan syarat subjektif. Maksudnya adalah untuk yang berpenghasilan lebih dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, untuk PTKP yang diberlakukan sekarang ini mencapai 4,5 juta rupiah setiap bulan atau sekitar 54 juta per tahun. Jika penghasilan Anda mencapai 4,5 juta per bulan, maka akan dikenakan pajak. Sebenarnya itu, sebagai seorang wirausaha atau pengusaha yang memiliki omset rutin, maka tarif